Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja teman-teman, dengan perkataan Cak Nun, saya juga kecewa ya. Yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Ya, sebenarnya saya itu penggemar dari Cak Nun. Dengan maiyahnya, dengan gagasan, ide-idenya, merangkul anak muda. Ya, demi bangsa ini. Tetapi dengan kata-katanya yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Sedikit berkurang lah. Kekaguman saya itu sedikit berkurang terhadap Cak Nun. Ya, dan saya yakin itu juga terjadi juga di banyak orang yang lainnya. Ini kata-kata Cak Nun juga trending ya di Twitter. Ya, banyak yang kontra juga dengan apa yang dikatakan oleh Cak Nun. Ya, hari ini kita akan melihat ya teman-teman yang kecewa dengan Cak Nun. Mereka mengungkapkan dengan gaya mereka sendiri ya teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama beberapa orang yang kecewa dengan sikap Cak Nun. Gini non, gue mau ngomong sama lo non. Kalau Jokowi Fir'aun, tetek bengek, bla 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 gini. Bangkaimu udah nggak ketahuan non. Serius. Lo ngoceh kayak gitu ya. Misalkan lo ngoceh sekarang, besok bangkaimu tuh udah nggak ketahuan. Galak Serius dia ya, kayak kasar. aktivis-aktivis yang lain gitu. Dan ini kan konsepnya ngaji ya. Konsepnya ngaji ya non ya. Ini gue bukan pendukung Jokowi, tapi gue mau meluruskan apa yang perlu diluruskan. Bukankah kita kalau menghina apa ya pemimpin itu dosa, ya kan? Lo ngaji nih, embel-embelnya ustadz dan tetek bengek nih non, ya. Tapi lo menghina pemimpin gitu loh. Kalau ngatain pemimpinnya Fir'aun dan tetek bengek itu, dan lo masih bisa ceramah di mana-mana gitu loh. Itu namanya Fir'aun itu, ya non ya, kasih tahu nih Ya sebagai non ya, anak kecil nih ya kan, agak kasar ya. yang dia nggak suka itu langsung di kayak tuh rejim rejim bangke itu ada yang ngebunuh aktivis ya kan, yang sampai salah satu aktivis buruh perempuan ya mati disiksa. Siapa pembunuhnya Sakinun? Ketahuan nggak? Enggak. Itu ada lagi tuh di rejim bedbah itu loh di negeri Konoha ada rejim bedbah. Anaknya pemimpin rejim kala itu non ngebunuh hakim, pembunuhan berencana non. Sekarang bisa di partai Konoha bikin partai, di negara Konoha bikin partai non. Terus lo bilang dia Fir'aun gitu loh. Pemimpin kita sekarang tuh Fir'aun gitu loh. Bagaimana kalau pemimpin yang dulu non? Ya enggak? Ya aktivis buruh ya di negeri Konoha perempuan saya lupa namanya Sakura kali ya kalau nggak salah. Iya. Mati non, nggak tahu siapa yang bunuh. Terus aktivis-aktivis yang lain non di negeri Konoha itu pada nggak tahu bangkainya gimana sekarang. Dan yang pasti lo Kecewa banget ngebawa dia agama nih. Islam, kita sebut aja ya agamanya. Lo kan konsepnya ngaji tuh, lo menghina pemimpin tuh. Benar nggak di Al-Quran dan hadis boleh menghina pemimpin? Itu simpel aja non. Itu kita simpelnya aja ya non ya. Ya enggak? Lah sekarang gini, belum pemilu kok nuduh curang, nuduh ini. Kayak yang dulu teriak-teriak yang ngebancet di negeri Konoha 2022 ganti presiden. Woi, lucu kau nih. Udahlah nggak usah ngelawak, ngaji kalau lo mau ngaji ngaji yang benar. Kalau lo sebagai ustadz kasih agama yang benar. Kalau kau sebagai seorang seniman kasih seni yang benar, yang mempersatukan nun. Jangan aneh-aneh. Agak Ya kasar dia. Bencana iki terjadi karena wong tua gak iso dienggo panutan. Contohnya kayak kowe, Cak Nun ya. Aku bangga biyen karo sampean iki. Banyak Tapi yang kowe kecewa lek ya. wis berubah. Setelah didampingi Najwa Shihab. Ada apa? Aduh, Intinya banyak yang kecewa dengan Cak Nun ya. Najib. Ora konsisten. Engko nek di ngomong-ngomong jarene nek dirasani jarene iki kersane pangeran. Piye to? Wong tuwa ora kena nggo patokan. Saya dulu mengagumi orang ini dengan nasihat-nasihatnya. Yang salah satunya antara lain, jangan menjudge orang. Jangan mudah menjustis orang. Tapi ternyata justru dia ini yang menjudge orang sedemikian sadis, mengatakan Jokowi seperti Fir'aun.
kemudian Anthony Salim, seperti Haman, Luhut, seperti Korun lah dan sebagainya seperti yang ada di video itu ya. Ini sungguh perkataan yang menurut saya sangat keji, yang tidak pantas keluar dari mulut seorang budayawan yang sering kali menasihati orang agar tidak menjustis, tidak mudah menuduh orang. Iya, ya, benar itu ya. Popularitas yang dimiliki Cak Nun, yang kemudian dia mampu menyedot perhatian banyak orang, yang semestinya bisa membuat adem suasana seperti biasanya, seperti dulu, dengan gayanya, narasinya yang meskipun kritis tapi masih dalam kadar kesopanan, dalam koridor yang tidak demikian keji. Tapi kali ini apakah dia lagi khilaf atau apa? Tapi menurut saya ini keji. Tuduhan atau analogi yang disampaikan oleh Cak Nun ini keji, sangat keji menurut saya. Iya. Bayangkan ya, Jokowi diibaratkan seperti Fir'aun. Kita sebagai umat Islam, gambaran Fir'aun itu seperti apa? Kan semua sudah tahu dari cerita-cerita yang disampaikan oleh kisah-kisah yang disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Yai, ataupun ketika membaca Al-Quran itu sendiri ya. Padahal faktanya, apakah Pak Jokowi pernah mengaku sebagai Tuhan? Apakah Pak Jokowi perbuatannya juga dia semena-mena terhadap rakyatnya? Kan juga tidak. Buktinya banyak sekali yang mencintai ya. Terus kemudian diibaratkan Anthony Salim, kemudian Luhut. Menurut saya ini justru dalam batas-batas yang masih sangat wajar ya. Berbeda di era zaman Pak Soeharto barangkali dengan tiraninya, dengan segala apa yang diperbuat saat itu. Itu justru Cak Nun tidak pernah menyampaikan seperti itu. Semoga ini kekhilafan. Iya. Ini khilaf. Semoga Cak Nun kembali seperti semula. Kritis tapi masih dalam batas-batas yang tidak keji. Gua prihatin nih sama Cak Nun. Iya. Gue sangat menghormati dia, sangat kagum sama gagasan-gagasan dia. Tapi terpeleset dengan mengatakan, dengan menghina Pak Jokowi, Pak Luhut, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini hanya terpeleset. Ya, mudah-mudahan. Dimanapun apa yang telah dia perbuat sebelumnya itu sangat Luar biasa. sangat berkontribusi terhadap pluralisme dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu hanya emosi saja gitu, kritik yang emosi saja. Karena jangan sampai setitik nila atau apa itu rusak susu sebelangga. Iya, benar-benar itu, Pak. Jadi bagi saya, kalaupun itu sengaja ya nggak masalah bagi saya ya. Artinya kadang-kadang orang itu hanya mengetahui, yang dilihat hanya perbuatan yang salahnya saja, yang tidak benarnya saja. Sementara kalau kita lihat dari awal Cak Nun berkiprah itu, karena saya juga usia saya juga sudah tua, jadi saya ngerti gitu. Jadi jasanya sangat besar buat demokrasi di Indonesia, buat pluralisme di Indonesia. Jadi saya mohon bagi para aktivis yang dulu itu kagum gitu ya, jangan kemudian begitu saja menghilangkan jasa-jasa beliau. Kita sebagai rakyat bebas berbicara. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari sisi pemerintahan dan sebagainya yang belum memuaskan Pak Cak Nun. Tapi pada dasarnya kalau saya melihat Pak Jokowi ya sudah sangat on the track gitu. Beliau adalah presiden yang hebat, yang saya kagumi, yang berbuat jauh dari ekspektasi saya. Cuman mungkin karena entah gimana, mungkin gak bisa bertemu antara Cak Nun dengan Pak Jokowi gitu, sehingga terjadi salah pengertian atau apa. Bisa jadi. Tapi bagi saya, kedua-duanya adalah tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia ini. Semoga itu hanya ucapan emosional dari seorang Cak Nun. Terima kasih. Iya, teman-teman. Ya, nggak tahu kenapa Cak Nun ya. Saya juga agak-agak prihatin, heran, bercampur jadi satu. Saya penggemar maiyahnya juga. Luar biasa sekali untuk merangkul anak-anak muda juga. Tapi kenapa dari mulut yang biasanya melontarkan kata-kata yang baik, ya tiba-tiba keluar perkataan tersebut kepada pemerintah.
terutama khususnya ini kepada Joko Widodo ya, Presiden Joko Widodo. Ya, banyak orang yang kecewa itu jelas, termasuk saya sendiri juga kecewa. Ya, semoga ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua teman-teman, bahwa ya orang yang kita lihat baik itu belum tentu baik juga. Orang yang kita lihat buruk belum tentu buruk juga. Kalau Allah sudah membuka aibnya, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Baik, terima kasih teman-teman, tetap santai, tetap damai, tetap kalem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.